ampuh untuk meluruhkan dosa-dosa lemak di badan. Iya. Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Dok, dokter. tadi ini adalah ungkapan jeritan hati Arlin dan para wanita lainnya, Dok. Ya Bener kan? banget Saya nih. yakin saya tidak sendiri. Ya, pemirsa masih banyak sekali. Iya. Di depan kita ini sudah ada berbagai macam minuman, Dok ya. Ada air Yes. putih, kopi, teh, perasan lemon, teh hijau, jus buah dan sebagainya. Iya. Karena banyak sekali, Dok, mitos fakta yang beredar di masyarakat. Katanya nih, yang pertama, Dok, Iya. kalau rutin konsumsi air hangat setelah makan dan setelah olahraga itu membantu membakar lemak. Ini fakta atau mitos? Nah, ini ya air hangat ya. Iya. Ternyata fakta. Oh, fakta. Iya, fakta karena air putih ya sebenarnya sih nggak harus hangat loh. Jadi baik itu hangat atau suhu ruang ataupun dingin itu nggak masalah. Yang penting air putih ini ternyata bisa membantu metabolisme di dalam tubuh kita nih. Jadi nanti pembakaran lemaknya bisa lebih cepat. Lalu bisa melancarkan pencernaan juga. Jadi buang air besarnya itu jadi rutin. Oh gitu. Jadi masih banyak-banyak ya, Dok? Kayak 1 galon, 2 galon, 3 galon gimana, Dok? Jangan. Berapa nih takarannya, Dok? Ya, jadi kalau lagi program diet, memang air putih ini harus sedikit lebih banyak nih dibandingkan dengan kalau yang lagi nggak program. Jadi caranya gimana? Bangun tidur setidaknya 1 gelas nih, segini ya, bangun tidur ya. Lalu sebelum makan 1 gelas lagi. Kalau sesudah makan pastilah ya kita minum ya, nggak perlu diingetin Oh, jadi ya. minum sebelum makan justru ya, Dok? Sebelum ya? makan 1 gelas, setelah makan udah pasti 1 Setelah gelas. makan minum Jadi lagi, dan udah 3. ya tadi saat bangun tidur dan sebelum tidur. Oh, sebelum tidur juga, Nah. terus makan. Oh, gitu. Olahraga juga jangan lupa. Abis olahraga juga penting Iya. banget ya, Dok, ya, untuk Iya. menghidrasi lagi gitu. Tapi, Dok, kalau kita banyak konsumsi air putih itu kan malah jadi sering buang air. Apakah Iya. itu nantinya efek yang didapatkan karena banyak air yang keluar atau gimana, Dok? Ya, sebenarnya bisa juga berat badannya turun karena airnya yang keluar ya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kita nih. Tujuan kita nantinya adalah lemak yang terbakar. Jadi air putih ini selain tadi melancarkan pencernaan, melancarkan buang air kecil juga ya, ternyata juga melancarkan metabolisme termasuk pembakaran segala macam zat yang ada di badan kita. Jadi nggak usah takut kalau pemirsa jadi sering buang air kemih, Dok ya, nggak Benar. masalah. Karena Nggak menandakan lancar metabolisme tubuhnya, Dok ya, seperti itu. Iya, benar Oke. sekali. Oke, nah ini Dok, biasanya sambil sarapan pagi-pagi gitu kan, minum kopi atau teh itu bisa membantu ya kan, Dok, untuk meluruhkan lemak-lemak dan dosa berat badan kita. Fakta atau mitos, dokter? Oke, nah ini sebenarnya fakta. Fakta ya, Dok ya. Ini setiap Silakan pagi diminum, nih, Arlin. Dok. Setiap Iya. pagi emang soalnya biasanya habis setelah minum kopi gitu kan, aduh ada Mules, bergejolak langsung gitu mules. ya Iya. kan. Nah, jadi sebenarnya fakta, tapi ini ada batas toleransinya tiap orang. Oh. Jadi maksudnya gini, untuk orang-orang yang udah terbiasa minum kopi sama teh, apalagi dosisnya tinggi tuh, Iya. rutin. Nah, efek untuk nurunin berat badannya udah nggak kerasa lagi, gitu. Karena badan kita sudah terbiasa Betul. dengan gitu. pola yang seperti itu. Gitu, tapi beda sama orang yang memang nggak pernah minum sama sekali nih, terus tahu-tahu dia mau turunin beratnya, terus coba deh minum, nah itu baru efeknya baru lebih besar dirasakannya. Gitu. Ya. Dok, ini kan masyarakat kalau mengkonsumsi kopi biasanya nih ditambahin gula. Nah, apakah ini akan memberikan dampak jadi berkurang kemampuan Betul, kopi dalam sama menurunkan kadang-kadang berat badan? pakainya yang kopi instan gitu, Atau Dok, udah primer. kecampur sama gulanya. Nah, itu benar gimana, banget. Dok? Jadi ada syaratnya juga ya, kopi sama tehnya seperti apa. Jadi yang tanpa tambahan gula, tanpa tambahan creamer, tanpa tambahan susu. Oh. Dan sebenarnya bagusnya kopinya kopi hitam, tehnya khusus teh hijau. Karena kalau teh lain penelitiannya belum ada sih untuk menurunkan berat badan. Jadi bukan cappuccino, bukan mocha latte, Iya, Dok ya, apalagi tapi bukan kopi ya. hitam. Kopi pakai Yang sirup gitu foamnya bukan. malah yang sampai setinggi-tinggi alaihim gitu ya. Enggak gitu ya, Dok, malah jadi. ini juga berikutnya, Oke. mungkin Arlin juga suka nih. Kalau di pagi hari, Dok ya, sebelum Yes. sarapan, rutin mengkonsumsi air perasan lemon, ini katanya membantu untuk membakar lemak. Fakta Iya. atau mitos, Dok? Nah, ini sebenarnya mitos. Oh, mitos. Nah, jadi mitos sih, karena sebenarnya yang bantu bakar lemak itu adalah airnya,
bukan lemonnya. Oh. Nah, tapi memang lemon sendiri itu menambah vitamin C di dalam tubuh kita nih. Dan kalau lagi program diet, biasanya kan ada kemungkinan vitamin mineralnya kurang ya, karena yang tadi makannya banyak, tahu-tahu didikitin gitu. Nah, jadi biar membantu program diet itu sendiri, bolehlah minum air perasan lemon, atau misalnya dibanding kita minum minuman kemasan yang gulanya tinggi, atau minuman soda, atau minuman manis lainnya, mendingan ini Dok, pilihannya. lemon ini kan asam dok ya. Bagi mereka yang punya gangguan lambung dengan mengkonsumsi air lemon ini nggak apa-apa atau jadi malah dihindari dok, harus dihindari. Sebaiknya dihindari. Gitu, karena malah jadi juga hati-hati ya. karena kan ini kalau trennya kan diminum saat perut kosong, bangun tidur langsung minum ya. Nah, boleh itu ya. hati-hati pada orang yang punya gangguan lambung. Nanti bisa tercetus tuh lambungnya. Iya, jadi tetap benar-benar harus hati-hati ya dok ya. Iya. Oke, selanjutnya ini dokter. Tara, teh hijau dokter. Ini dipercaya ya kan, meskipun ini warnanya bukan hijau ya kan, masih coklat, tapi judulnya teh hijau gitu kan. Nah, si teh hijau ini dipercaya dapat itu juga dok, meluruhkan si lemak-lemak kita dan menurunkan berat badan. Uhuy, ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini ternyata fakta. Fakta dokter. Wow, Apa, ini dok, minum kandungan terus teh berarti hijau? setiap hari ya. Ini Iya. berapa? Ini kenapa nih dok? Iya. Ada kandungan apa? Jadi di dalam teh hijau ini ada kandungan namanya epigalokatekin galat. Namanya agak-agak susah ya, pokoknya kita sebutnya senyawa katekin. Nah, ternyata katekin ini bagus banget untuk meningkatkan metabolisme, membakar lemak gitu. Tapi ada dosisnya juga. Jadi kalau dari penelitian, kalau kita minumnya itu hanya 300 mg. 300 mg itu sekitar, ya kalau teh sekitar 6 cangkir ya, itu ternyata belum ngaruh. Oh, Jadi harus ngaruhnya itu dengan dosis di atas 600 mg. berarti Banyak. berapa Nah, tuh jadi dok? minumnya harus Berapa banyak. cangkir? Jadi misalnya teh hijau itu dipakai untuk pengganti minum air putihnya. Oh gitu. Jadi seharian tuh. Nah, itu program dietnya lebih Program bagus jadi gitu. nanti. Iya, soalnya kadang-kadang tuh ya kalau misalnya teman-teman saya biasanya ya dok kayak ibu-ibu gitu kan langsung di Instagram bilang ini aku lagi detox pakai teh hijau. Wah, minumnya segalon-galon teh hijaunya gitu Karena ya. kalau Karena sedikit ngejar itu nggak ya dok ngaruh ya. ternyata. Dan jangan tambah gula juga ya. Oh, jangan tambah gula juga Karena nggak sama boleh. aja. Infused water. Tada, nih sekarang lagi hits banget ya kan namanya Iya. infused water. Ini katanya apa yang mengandung buah-buahan seperti ini katanya tuh bisa untuk membantu menurunkan berat badan kita, menghancurkan lemak-lemak di dalam tubuh kita. Ini fakta atau mitos, dokter? Nah, ini sebenarnya mitos. Oh, mitos. Iya. Ya, kasihan Jadi- ya lo gitu ya. Banyak loh ya, banyak kan yang bawa Banyak. gituan kan ke kantor. Nah, jadi balik lagi sebenarnya yang bantu menurunkan berat badannya itu air putihnya itu sendiri. Bukan dari buah-buahan yang dicelupin. Memang buah-buahan ini kan mengandung vitamin mineral. Jadi bisa sih nambah masukkan vitamin dan mineral kita. Tapi alangkah lebih baiknya kalau buah-buahnya itu dimakan langsung aja. Udah lebih kenyang, seratnya juga dapet, vitamin mineralnya lebih banyak. Lebih bagus juga untuk nurunin berat dibanding kita celup-celupin di air. Gitu. Juga sekaligus bisa menambah rasa dok ya, ada rasa buahnya kan. Iya, benar. Jadi Iya. untuk kalau misalnya yang seringnya tuh minum minuman manis ya, udah kebiasaan. Nah, dibanding seperti itu, boleh diganti sama infused Infused water, biar water. masih ada rasanya. Tapi Oh, dok, gitu. daripada capek-capek nih motongin buah kemudian dicampur ke air putih, bagaimana dengan jus buah dok dan sayuran yang katanya nih dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat? Fakta atau Oke. mitos? Nah, ini sebenarnya bisa dibilang mitos. Oh, Kenapa mitos? Mitos, saudara-saudara. Ya, karena balik lagi tergantung jenis yang kita pilih. Buahnya apa, sayurnya apa. Iya, benar-benar. Nah, kalau kita milihnya misalnya ini jus buah ya, jus tapi jambu kali ini ya. nah, jus jambu tapi ini sepertinya jus jambu yang dari kemasan nih. Iya. Nah, Kita tolong ya, properti ya, tolong pilih jus buah asli, bukan kemasan ya. Tapi ini juga bagus ya, Nah. dok ya gitu. Karena banyak banget ya kan pemirsa di rumah yang merasa bahwa oh saya udah minum jus gitu ya. Tapi ternyata jus yang ada di kemasan yang ada gambar buahnya. Nah sebenarnya itu bagus apa enggak tuh dok? nah, itu balik lagi sebaiknya kita baca nutrition fact-nya tuh. Iya. Kan di belakang kemasannya pasti ada ya. Iya. Kita lihat biasanya yang seperti ini pasti ada tambahan gula. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita mau diet, turunin berat, tapi kita minumin gula, ya gimana mau turun Iya. beratnya? Heeh.
gitu. Iya. Jadi memang harus jus buah asli Ya. dan tanpa gula dan Tanpa mungkin gula. lebih baik dimakan langsung dok buahnya ya. Lebih baik dimakan langsung. Ya. Pilihan keduanya kalau memang nggak sempat gitu ya makan langsung, pilihan keduanya di blender, Oh, di jangan blender. di jus. Oh, di blender. Karena kalau jus itu hanya mendapatkan air gula doang Air dok ya. gulanya. Iya. Tapi Justru kalau yang kita blender, butuhkan adalah seratnya, Betul. ya dok Seratnya. ya. Dengan Benar. blender pas seratnya dok. Nah, Iya. Oke. dok, ini sebelum kita ke ada satu lagi nih Iya. dok ya. Tapi saya juga penasaran nih dok sama jus buah. Tadi kan dokter bilang nggak semua buah ya kan yang Iya. bisa di jus dan kemudian bisa membantu gitu kan. Ada nggak sih dok buah-buahan yang pantang gitu ya? Kalau misalnya kita mau meluruhkan meluruhkan lemak-lemak kita, ada nggak buah-buahan yang pantang? Kalau misalnya duren gitu, Dok saya tahu dok. gimana? Soalnya Dr. Arlin nih bilang ke saya minum jus buah, tapi buah apa? Buah durian. Oh iya. Es kopior duren gitu ya. Gitu gimana Iya. tuh dok? Nah itu dia kalau lagi diet juga kita harus pinter-pinter milih nih. Iya. Jadi kita sebaiknya hindari yang kalorinya tinggi. Contohnya tadi ya durian, mangga, alpukat, pisang. Nah itu kalorinya tinggi semua. Gitu. Jadi kalau sedikit sih, kalau sedikit banget ya nggak apa-apa. Tapi kalau makannya satu duren gitu ya terang aja nggak boleh ya. Iya. Gitu. Kalau Oke. buah-buahan yang memang sudah ada buktinya dapat membakar kalori itu buah-buahan apa saja dok? Oke, nah jadi kalau buah sebenarnya bagusnya nih dikombinasi. Dikombinasi dan jadi nggak hanya makan buah itu terus satu hari. Jadi yang contohnya yang buah-buah yang kalorinya juga rendah. Contohnya apel, pir, pepaya, Buah buah naga. naga. Nah itu boleh tuh karena dia juga melancarkan pencernaan. Betul. Oke. Gitu Wah, ya. ini memang menarik sekali Dr. Arlin. ya. Yes, Jadi kita betul. mesti pinter-pinter dalam memilih buahnya nih. Dan sama halnya dengan minuman teh plus jahe dok. Katanya selain meningkatkan imunitas tubuh, dapat membantu untuk membakar lemak. Ini fakta atau mitos? Nah ini fakta. Wow, Nah fakta. ini fakta. Jadi teh apalagi dicampur jahe ya, Iya. ini ternyata bagus banget untuk ngebakar lemak nih. Karena jahe ini mengandung zat namanya gingerol. Nah gingerol ini bisa meningkatkan termogenesis atau efek panas Pada tubuh di kita, dalam ya? tubuh. Jadi terjadi pembakaran, termasuk pembakaran kalori tadi. Oke. Oh Wah. gitu. Nah ini nih dok ya, saya juga mau pertanyaan juga nih dok. Kalau misalnya ya kan, kita minum ini semuanya yang ada di atas meja dalam satu hari gitu kan. Kalori kita bisa turun nggak tuh dok? Ya kan ini kan Iya. banyak banget tadi tuh minuman-minumannya. Oke, nah jadi bisa dibilang kalau air putih, kopi teh tanpa gula, air lemon, infused water, itu teh jahe tanpa gula juga ya. Ini sih bisa dibilang ini minuman yang hampir nggak ada kalorinya nih. Oke. Jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh Tapi aja. kalau untuk jus buah dan sayur ini tetap ada kalorinya. Gitu. Jadi ya intinya kalau kita mau nurunin berat, kalori harus diturunkan. Betul. Jadi kalau kita sudah minum ini, kita turunkan lagi dari yang lain. Iya, prinsipnya harus defisit kalori gitu Iya. ya. Oke. Dok,